Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Ulasan Daring dan Daya Tarik Iklan pada keputusan pembelian pengguna TikTok dari generasi Z dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Basu Swasta Dharnista, MBA. Ada beberapa poin yang melatar belakangi pada penelitian ini. Yang pertama yaitu adanya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahwasanya TikTok Shop Indonesia itu mencatat nilai barang terjual sebesar 2,5 miliar US dollar pada tahun 2022. Hal ini menyumbang bagian terbesar dari GMV Asia Tenggara. Sedangkan untuk dominasi pasar TikTok di Indonesia, jumlah pengguna TikTok di Indonesia itu mencapai 157,6 juta. Ini tertinggi di dunia melampaui Amerika Serikat dan Brazil. Kemudian untuk potensi pasar generasi Z, generasi ini merupakan mayoritas yang merupakan pengguna TikTok dan memiliki perilaku belanja yang kritis serta selektif dalam menerima informasi digital. Selain itu, adanya peran keputusan pembelian di mana 51% responden menyatakan ulasan pelanggan berpengaruh pada keputusan pembelian. Untuk rumusan masalah, penelitian ini dilaksanakan untuk memahami bagaimana ulasan daring dan daya tarik iklan pada TikTok Shop diproses oleh konsumen generasi Z berdasarkan model elaboration Hood Likelihood Model, di mana inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh ulasan daring dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian menunjukkan adanya perbedaan tingkat elaborasi dan kepercayaan konsumen. Nah, ini makanya penelitian ini merumuskan masalah pada keterbatasan ALM dalam menangkap dinamika media sosial yang serba visual. Selain itu, ulasan daring terhadap research gap dalam penelitian ini adanya beberapa gap penelitian di mana ulasan daring terhadap perusahaan pembelian, daya tarik iklan terhadap perusahaan pembelian, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk kepercayaan terhadap pembelian juga ini ada gap gap dari penelitian ini. Kemudian ada pertanyaan penelitian ada 6. Kemudian untuk penelusuran penelitian seperti yang disajikan dalam gambar. Kemudian untuk kontribusi teoritis di mana penelitian ini menggunakan elaboration likelihood model untuk menjelaskan bagaimana usaha daring, daya tarik iklan, dan kepercayaan konsumen pengaruhi keputusan pembelian produk kecantikan dan perawatan diri di TikTok Shop oleh generasi Z. Kemudian untuk kontribusi praktisnya, penelitian ini menunjukkan bahwa TikTok memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produk melalui lulusan daring dan daya tarik iklan yang mampu membangun kepercayaan konsumen. Kemudian untuk landasan teori penelitian ini menggunakan ALM, Elaboration Likelihood Model, di mana ALM ini oleh Petty dan Kagiopo tahun 1986, di mana individu itu memproses pesan persuasif dan bagaimana proses tersebut membentuk sikap maupun keputusan pembelian. Nah, model ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur sentral dan jalur periferal, di mana jalur sentral itu eh, ketika individu memiliki motivasi dan kemampuan tinggi untuk mengevaluasi argumen, sedangkan periferal itu ketika konsumen memiliki keterlibatan rendah sehingga keputusan lebih dipengaruhi oleh masalah sederhana seperti visual, musik, dan daya tarik komunikator. Kemudian untuk pengembangan hipotesis penelitian ini di mana ulasan daring berperan sebagai sumber informasi penting yang mempengaruhi persepsi dan niat beli konsumen dalam ekosistem digital. Dan penelitian tentang pengaruh ulasan daring terhadap perusahaan pembelian menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Arif 2023 menemukan bahwa pengaruh positif signifikan pada pengguna generasi Z di Shopee, sedangkan Rahayu melaporkan tidak ada pengaruh signifikan pada pemasaran hotel di tiktok.com. Selain itu, Nurhayati dan Majid menekankan pentingnya peran kepercayaan konsumen sebagai mediator, sementara Varga dan Alburgo tahun 2024 menunjukkan bahwa satu ulasan negatif dapat menurunkan minat beli. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa kualitas ulasan baik positif maupun negatif mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, hipotesis satu, ulasan daring berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Dan penelitian mengenai pengaruh ulasan daring terhadap kepercayaan konsumen menunjukkan hasil konsisten di berbagai negara.
di mana Dong membuktikan bahwa ulasan daring membentuk kepercayaan konsumen di AS dan Tiongkok. Eh, Ciu tahun 2022 menemukan bahwa ulasan yang tulus dan transparan meningkatkan kepercayaan pada pasar digital kosmetik di Jerman. Sedangkan Senali tahun 2024 menunjukkan kualitas dan kualitas ulasan di social commerce memperkuat kepercayaan pada penjual dan produk. Nah, ini menegaskan bahwa pada ulasan yang kredibel, informatif, dan transparan menjadi faktor utama bentuk kepercayaan konsumen. Hipotesis 2, ulasan daring berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen. Selain itu, pada hipotesis 3 bahwa penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berperan penting dalam keputusan pembelian. Penelitian Sudaryanto tahun 2025 menemukan kepercayaan sebagai elemen kunci bagi 250 pengguna pasar digital di Jawa Timur. Sedangkan penelitian serupa pada penelitian Yu di tahun 2022 di Tiongkok menunjukkan dampak signifikan kepercayaan terhadap keputusan pembelian daring. Hal ini menegaskan pentingnya kepercayaan dan dalam membangun dan mempertahankan keputusan pembelian di platform digital, di mana hipotesis 3 kepercayaan berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Untuk hipotesis 4 bahwa penelitian ini tentang pengaruh daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian yang menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian Arif menemukan tidak ada pengaruh signifikan pada generasi pengguna Shopee di Yogyakarta, sedangkan penelitian Rahayu melaporkan pengaruh positif signifikan pada layanan hotel melalui tiket.com, terutama di mediasi kepercayaan. Nurhayati dan Majid tahun 2025 juga menemukan bahwa pengaruh positif terhadap kredibilitas konsumen sebagai mediator di perdagangan daring pertanian dan Handayani serta Pradana 2023 menunjukkan hasil serupa pada produk kecantikan. Meskipun terdapat inkonsistensi hasil, sebagian besar penelitian mengarah pada hubungan positif antara daya tarik iklan dan keputusan pembelian. Maka hipotesis 4, daya tarik iklan berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Untuk hipotesis 5, mengenai penelitian pengaruh daya tarik iklan dan kepercayaan konsumen sudah pernah dilakukan dan terbukti berpengaruh pada konteks yang beragam. Penelitian Zhang 2023 menegaskan bahwa personalisasi konten, reputasi merek, dan rekomendasi sosial meningkatkan kepercayaan pada gilirannya memperkuat niat untuk mengklik atau membeli. Karpenka 2021 membuktikan bahwa aspek visual seperti desain, kejelasan dalam konten media sosial meningkatkan kepercayaan konsumen melalui keterlibatan kognitif. Pada hipotesis 5, daya tarik iklan berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Selain itu, untuk yang terakhir, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan kepercayaan konsumen memediasi pengaruh ulasan daring terhadap keputusan pembelian. Jumlah penelitian di berbagai negara dan sektor berbeda ini menunjukkan adanya konsistensi temuan, namun sekaligus membuka celah baru penelitian untuk melihat bagaimana fenomena tersebut berlaku pada konteks yang lebih mutakhir di Indonesia. Ingat dinamika perilaku konsumen digital di Indonesia eh, terus berkembang pesat. Pada hipotesis 6, kepercayaan konsumen sebagai pemediasi hubungan antara ulasan daring dan keputusan pembelian. Selain itu, untuk model penelitian seperti ini, oke, untuk metode penelitian, desain penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pembangunan teori bersifat deduktif, metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan potong lintang, di mana kriteria respondennya laki-laki dan perempuan pengguna TikTok yang berusia 17 sampai 28 tahun, pernah membeli produk kecantikan di TikTok Shop di Indonesia selama kurun 6 bulan terakhir menggunakan non-probability sampling, probability sampling, serta penelitian ini terdapat empat variabel yang terdiri dari 21 butir pertanyaan. Dengan demikian, ukuran sampelnya 210. Untuk metode pengumpulan datanya, non-probability sampling, survei daring, Google Form, Instagram, WhatsApp, website Data. Untuk definisi operasional variabel per variabel seperti ini untuk ulasan daring dari penelitian Al-Alwan, kepercayaan konsumen sebagai penelitian Ogazi 2018, daya tarik Nurhayati dan Masjid tahun 2025. Kemudian untuk keputusan pembelian penelitian Novela 2023. Kemudian metode analisis datanya menggunakan jenis kelamin responden, usia, domisili pekerjaan, pendidikan terakhir, dan rata-rata pendapatan responden. Kemudian untuk menggunakan analisis PLSM dengan Smart PLS, untuk uji kualitas instrumen ada validitas wajah, validitas konten, validitas konvergen, validitas diskriminanan, dan reliabilitas. Untuk uji hubungan variabelnya, multikolinearitas, explanatory model struktural, effect size,
signifikansi relevansi hubungan, menggunakan signifikansi atau tutel, menggunakan kekuatan prediksi Q kuadrat predik. Untuk hasil pengambilan kuesioner menunjukkan data ada 270 yang mengisi dari total 310. Tiga Kemudian kuesioner yang tidak sesuai itu ada 42. Jadi ada 312 responden yang mengisi. Kemudian untuk kelaminnya, jenis kelaminnya perempuan 205, laki-laki 65 untuk profesi seperti ini, untuk usia. Kemudian hasil pengembalian kuesioner secara demografisnya domisili lebih banyak dari eh, Jawa mendominasi, kemudian pendidikan terakhir, sarjana S1 mendominasi pada penelitian ini, dan rata-rata pendapatan bervariatif. Kemudian untuk hasil penelitian validitas konvergen, ini merupakan hasil sebelum penghapusan indikator, di mana UD7 berada di bawah ambang batas yang ditetapkan HER 2022, maka UD7 dihapus. Kemudian ini adalah uji validitas konvergen yang setelah penghapusan. Setelah itu untuk hasil validitas diskriminan di mana berdasarkan data tersebut dapat diketahui seluruh nilai autoloading lebih besar dari nilai cross loadingnya. Artinya semua item setiap semua butir variabel mengukur konstruknya masing-masing secara spesifik dan tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian nilai validitas diskriminannya dapat diterima karena semua nilai HTMT berada di bawah 0,9. Kemudian ini adalah hasil uji reliabilitas standar yang disepakati oleh untuk CA dan CR lebih besar sama dengan 0,70. Penelitian HAIR 2022 ini semua menunjukkan berada di atas 0,7. Kemudian ini adalah hasil karakteristik data variabel menunjukkan rata yang baik. Kemudian untuk hasil penelitian inner model ada uji multikolinearitas hasil menunjukkan bahwa semua nilai VIF memenuhi menunjukkan tidak adanya tanda-tanda multikolinearitas antar variabel. Kemudian uji koefisien determinasi R kuadrat. Kemudian ini menunjukkan hasil yang sesuai juga. Pada tabel selanjutnya untuk uji F square di mana seperti yang disampaikan data ini daya tarik iklan pada kepercayaan konsumen menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini dianggap sedang. Variabel daya tarik iklan pada keputusan pembelian menunjukkan pengaruh variabel dianggap kecil. Sementara itu untuk uji kekuatan prediksi model atau Q-square di mana kedua nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,35 yang menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang kuat. Selain itu, untuk ini merupakan hasil uji untuk hipotesis. Nah, untuk pembahasan hasil hipotesis di mana pengaruh ulasan daring pada keputusan pembelian ini sejalan dengan temuan Arif, penelitian Arif 2023, Nur Hayati dan Majid, Zhu, Kontanides dan Holz Skovski serta Sudaryanto menunjukkan bahwa ulasan daring memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Konsistensi temuan tersebut menegaskan bahwa informasi infor, informasi yang informatif, jelas serta dianggap jujur dapat dalam ulasan daring mampu memperkuat keyakinan konsumen dan mengurangi ketidakpastian sebelum membeli. Selaras dengan teori ELM bahwa turut menjelaskan hubungan melalui jalur pemrosesan informasi yang dipengaruhi oleh kualitas peran. Untuk kualitas diskriminannya, nilai cross-loading, mohon maaf, ini tadi. Oke, untuk selain itu untuk hipotesis 2, ini temuan ini konsisten dengan penelitian Senali tahun 2024 yang menemukan bahwa ulasan daring mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena dianggap memberikan informasi yang objektif, relevan, dan mudah diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi yang disampaikan melalui ulasan daring memiliki peranan strategis dalam membangun persepsi keandalan dan kredibilitas suatu produk.
Sejalan dengan argumentasi tersebut, ELM menjelaskan bahwa ketika konsumen menerima pesan yang berkualitas dan meyakinkan seperti ulasan daring yang detail, jujur, dan informatif, mereka memprosesnya melalui jalur sentral. Proses ini menghasilkan eh, proses ini menghasilkan pembentukan kepercayaan yang lebih kuat dalam konteks penelitian ini. Konsumen produk kecantikan dan perawatan diri di TikTok Shop, khususnya generasi Z, menunjukkan respon yang tinggi terhadap ulasan daring sebagai dasar untuk menilai kredibilitas suatu merek sebelum membangun rasa percaya. Kemudian, untuk hipotesis 3, di mana sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Septiani menemukan bahwa kepercayaan tidak selalu menjadi faktor dominan dalam mendorong keputusan pembelian, terutama pada konteks konsumen muda. Hal ini didukung oleh pandangan Utari bahwa generasi Z lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung, visualisasi produk yang menarik, serta tren sosial yang berkembang. Selaras dengan argumentasi tersebut, ELM dapat menjelaskan fenomena ini. Generasi Z cenderung memproses informasi melalui jalur periferal yang ketika berbelanja di TikTok Shop, sehingga keputusan pembelian mereka lebih dipacu oleh aspek visual, daya tarik konten, serta stimulus sosial dibandingkan evaluasi mendalam terhadap faktor kepercayaan. Untuk hipotesis 4, di mana konsisten pada penelitian Arif, Rahayu Nurhayatin Masjid Handayani Pradana mengungkapkan bahwa iklan yang menarik mampu meningkatkan minat sekaligus mendorong keputusan pembelian. Sejalan itu untuk ELM menjelaskan bahwa daya tarik iklan mendorong konsumen untuk memproses informasi melalui jalur periferal. Ketika iklan tampil menarik, estetis, dan mudah diingat, generasi Z cenderung merespons secara cepat dengan membentuk persepsi positif yang berujung pada meningkatnya kecenderungan untuk membeli. Selain itu, untuk hipotesis kelima, bahwasanya eh, sejalan dengan temuan Zhang, Karpenka, dan Ali menunjukkan bahwa elemen visual, kreativitas, dan konsistensi pesan dalam iklan mampu meningkatkan persepsi keandalan serta kredibilitas merek di mata konsumen. Ketika iklan dipersepsikan menarik, konsumen cenderung menilai bahwa merek tersebut profesional, terpercaya, dan memiliki kualitas yang baik. Sejalan dengan ELM, menjelaskan bahwa daya tarik iklan dapat memicu pemrosesan melalui jalur periferal, yaitu ketika konsumen menilai kredibilitas produk berdasarkan isyarat visual dan emosional. Dalam konteks ini, konsumen produk kecantikan dan perawatan di TikTok Shop, khususnya generasi Z, menunjukkan kecenderungan untuk membangun kepercayaan melalui isyarat visual yang kuat, gaya komunikasi kreatif, dan kualitas penyajian iklan yang menarik. Untuk hipotesis 6, temuan ini konsisten pada penelitian Purwiyanti tahun 2024 menemukan bahwa kepercayaan tidak memediasi hubungan antara nilai informasi dan niat pembelian dalam konteks produk kecantikan pada generasi Z. Hal ini menunjukkan bahwa bagi generasi Z, kepercayaan bukanlah faktor yang menentukan dalam memproses informasi dari ulasan daring untuk kemudian mengambil keputusan pembelian. Pak, sejalan dengan penelitian ELM, teori elaboration likelihood model menjelaskan fenomena ini. Generasi Z cenderung memproses ulasan daring melalui jalur periferal atau cepat, sehingga keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh konten ulasan yang menarik. Dalam konteks penelitian ini, konsumen produk kecantikan dan perawatan diri di Shop, khususnya generasi Z, mengambil keputusan pembelian berdasarkan impresi langsung dari ulasan daring, bukan melalui proses mediasi kepercayaan. Untuk kesimpulan penelitian ini menguji 6 hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghasilkan menunjukkan bahwa 4 hipotesis terdukung dan 2 hipotesis tidak terdukung. Pertama, ulasan daring ditentukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin positif dan kredibel ulasan daring yang diterima konsumen, maka semakin tinggi kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian. Untuk kedua, ulasan daring juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas ulasan daring, semakin besar pula tingkat kepercayaan yang terbentuk pada produk ataupun penjual. Untuk yang ketiga, kepercayaan konsumen tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Temuan ini menunjukkan bahwa bagi generasi Z, kepercayaan bukanlah faktor utama dalam mendorong keputusan pembelian, karena keputusan mereka lebih dipengaruhi oleh pengalaman visual, tren, dan bentuk stimulus digital lainnya. Keempat, daya tarik iklan ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa iklan yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan preferensi visual generasi Z mampu meningkatkan kecenderungan konsumen untuk membeli produk. Yang kelima, daya tarik iklan juga terbukti pengaruh. Yang kelima, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen, artinya peningkatan daya tarik iklan diikuti oleh meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek dan produk yang ditampilkan. Yang terakhir, kepercayaan konsumen tidak terbukti memediasi pengaruh ulasan daring terhadap keputusan pembelian. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ulasan daring berpengaruh secara langsung, pembentukan kepercayaan tidak memperkuat atau menjembatani ulasan tersebut dalam konteks generasi Z di TikTok Shop. Untuk implikasi teoritisnya, untuk implikasi teoritis eh, terhadap pengembangan elaborasi likelihood model dalam konteks pemasaran digital berbasis media sosial khususnya di TikTok Shop, selama ini sebagian besar penelitian ILM berfokus pada iklan tradisional atau platform dari konvensional, sehingga mekanisme elaborasi pesan pada media sosial berbasis video yang sangat cepat dan visual dan interaktif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ulasan daring dan daya tarik iklan dapat berfungsi sebagai stimulus yang memicu proses elaborasi pada konsumen generasi Z. Selain itu, temuan bahwa kepercayaan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian serta tidak memediasi hubungan antara ulasan daring dan keputusan pembelian menunjukkan generasi Z lebih dipengaruhi oleh keterlibatan kognitif. Nah, untuk implikasi pertamanya, yang pertama, pemasar perlu mengelola ulasan secara optimal, misalnya dengan mendorong konsumen memberikan ulasan otentik dan informatif. Yang kedua, daya tarik iklan mempengaruhi positif kepercayaan dan keputusan pembelian. Bagaimana hal ini menunjukkan perlunya iklan yang kreatif, menarik secara visual, singkat dan relevan untuk generasi Z. Yang ketiga, temuan bahwa kepercayaan konsumen tidak berpengaruh signifikan pada keputusan pembelian menunjukkan bahwa generasi Z cenderung mengambil keputusan secara cepat dan impulsif. Nah, ini untuk strategi pemasaran sebaiknya menekankan pengalaman yang visual yang kuat. Yang terakhir, kepercayaan konsumen yang tidak memediasi hubungan antara ulasan daring dan keputusan pembelian mengidentifikasi bahwa pemasaran di TikTok Shop perlu lebih berfokus pada stimulus yang langsung mempengaruhi persepsi minat beli. Untuk keterbatasan dan saran penelitian mendatang, seperti yang disebutkan di layar, ada 3 poin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.